Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan hari ini kita akan unboxing Soundpiece Sonic Pro. Gimana isinya? Langsung aja kita buka ya. Oke Music Lover, sekarang kita akan unboxing Soundpiece Sonic Pro. Kita dari presentasi boxnya sederhana banget. Ya sama kayak ya Eagle juga kayak gini, boxnya sih sederhana. Nah, ini ada logo VGP 2021 Summer. Jadi kalau ada logo kayak gini, biasanya mereka dapat penghargaan, menang penghargaan untuk sesuatu. Jadi VGP itu ada kompetisi atau lomba setiap tahun. Biasanya ada summer, ada winter mungkin, atau ada autumn. Jadi ada per 4 bulan ada penghargaan-penghargaan, penilaian-penilaian dari berbagai macam audio portable. Nah, ini gue nggak tahu sebenarnya, ada 2 mereka dapat, tapi karena tulisannya Mandarin, gue nggak tahu ini mereka dapatnya apa. Mungkin dari fitur atau bisa juga dari desain. Ya, oke, kita bahas aja. Boxnya, gambar depannya Sonic Pro, kemudian ada gambar orang di sini pakai TWS-nya. Harga TWS-nya ini kisaran 600 sampai 700 ribu. Gua nggak dapat harga pastinya, tapi kayaknya kisaran segitu. Dan udah ada wireless charging, berarti udah support wireless charging. Di sampingnya ada tulisan Sound for Urban Sport. Jadi kemungkinan ini dipakai untuk olahraga. Di sini cuma ada logonya. Terus di bagian belakang ada Qualcomm aptX Adaptive Dual Balance Armature. Oke, berarti ini dual balance ya, 2BA. Daya tahan baterainya 35 hours, 35 jam. Ya, spesifikasi detailnya itu Bluetooth chipnya menggunakan QC3040, Bluetooth version 5.2, charging time 2 jam, playtime untuk buds-nya aja 15 jam, kemudian standby-nya kalau sama case-nya bisa 35 jam, sudah support IPX7 ya. Untuk waterproof-nya IPX7 itu tinggi banget loh Music Lover. Biasanya TWS itu cuman dikasih sampai IPX5. Nah, ini IPX7 berarti untuk hujan yang keras banget, bahkan mungkin kecemplung berapa menit gitu, dia masih aman. Ya. Menggunakan USB tipe C, dan ini ada low latency, support low latency ya, katanya bisa sampai 60 milisecond. Kita coba buka aja untuk lihat unboxing secara detail. Oke, Soundpiece gue belum banyak review sih, tapi beberapa yang gue review cukup bagus ya, secara desainnya, secara build quality maupun sound quality-nya biasanya cukup bagus. Gue penasaran sama yang Sonic Pro ini. Oke, gue suka. Oke, dari tampilan awalnya, case-nya kelihatan premium sih. Ini gue nggak tahu, ini kayaknya plastik tapi teksturnya kayak marmer Music Lover. Nih, saya lihat ya. Jadi kayak tekstur marmer. Ya, ini unik sih. Ini jarang yang kayak gini bentuk case-nya. Oke, kita jangan bahas dulu. Kita lihat dulu aksesoris semuanya. Oke, kasihnya apa aja sih? Manual book-nya tebel banget Music Lover. Nih, bener-bener manual book, bukan manual paper. Biasanya kan ngasihnya manual paper doang. Oke, kita lihat aksesoris yang dikasih dari Soundpiece apa aja di Sonic Pro ini. Nggak terlalu banyak macam-macam ya. Cuman kabel charging, USB-C, kemudian tipsnya dapat berapa pasang ya? Oke, 2 pasang. 2 pasang yang ukuran L-nya ada 1 pasang, ukuran S-nya ada 1 pasang, plus yang di TWS-nya. Jadi sekitar 3 pasang pastinya. Coba kita buka. Oke, gitu aja sih. Ini ada ini enggak sih? Oh ya, nah ini Music Lover mesti perhatikan, ini banyak sekali yang suka lupa. Biasanya TWS yang baru itu sekarang
itu suka ada bukan filter sih, suka ada kayak stikernya ya, jadi kayak ada filmnya gitu. Ini mesti kita buka dulu supaya bisa charging. Nah, banyak sekali music lover orang yang suka lupa, jadinya komplain sama tokonya, ini kenapa nggak bisa ngecas, ternyata dia lupa buka ininya ya. Ini penting banget untuk dibuka. Oke, itu aja sih untuk aksesorisnya, sederhana banget, cuma dapat kabel charging, tips 3 pasang, buku manual, selesai, udah gitu aja ya. Ini unitnya kita akan bahas secara detail. Kita simpan dulu. Oke, seperti tadi yang gue bilang, untuk case-nya gue suka banget. Ini kelihatan premium banget ya, kayak marmer, ada logo S-nya, kemudian chargingnya di belakang, terus ada indikator lampunya kecil di sini. Ini cara bukanya seperti ini, siapa bisa lihat. Nah, kalau dibuka itu indikator lampunya nyala, itu keren ya, S warna orange. Oh, ini desainnya gue akuin ini menarik sih, ini oke. Oke. Bentuknya agak mirip Hypertech PurePlay Z3 kalau gue lihat. Ya, dari bentuk housingnya ya. Nah, untuk desainnya, ini perpaduan warnanya menarik sekali. Jadi ini perpaduan warnanya antara kayak abu-abu marmer, kemudian ada warna goldnya, kemudian lampunya juga orange dan putih. Jadi ini desainnya gue suka banget. Ya, marking left right-nya ada di bagian dalam, L untuk kiri, R untuk kanan. Nozzle-nya agak cenderung, karena bentuknya agak lonjong ya, agak panjang untuk bagian nozzle-nya ini. Jadi kelihatannya kayak panjang, tapi sebenarnya untuk ukuran nozzle-nya sendiri, misalnya kalian bisa lihat, ini sebenarnya cuman segini doang, pendek sebenarnya. Ya, cuman karena ininya panjang nih, kayak tangkainya gini untuk yang masuk ke liang kupingnya. Tipsnya juga pakai tips yang buat TWS yang nozzle-nya pendek banget. Ya, ini desainnya gue terus terang suka banget. Ya, jadi kayak apa ya, kayak logo, entah kenapa gue kayak ngelihat logo kayak mobil mewah gitu ya. Ini keren, asli ini keren. Gue suka banget untuk desainnya. Kayak abis ini gue mau cobain sound quality-nya, jadi gue bisa kasih gambaran sedikit buat musik lover untuk kira-kira kualitas suaranya seperti apa, minimal tuningnya aja. Oke, tungguin gue ya. Musik lover, sekarang gue akan ceritain sedikit pengalaman gue nyobain Sonic Pro dari Soundpeace ini. Untuk fitting, isolation, sama ceilingnya cukup aja. Ya, bukan yang nyaman banget buat gue dan yang sangat ceiling, tapi masih oke lah. Nah, untuk sound quality-nya, ini kan ada 2 balance armatur musik lover. Jadi, kalau musik lover cari yang bassnya nampol, kayaknya mungkin nggak cocok untuk ini. Karena ini tipikal bassnya yang cenderung agak cepet, kemudian yang nggak terlalu deep, punch-nya bagus, ya. Presentasinya sih menurut gue cukup oke lah. Cuman memang bukan yang deep banget, dan jangan berpikir bahwa ini bumi. Jauh sekali dari kata bumi musik lover. Untuk mid-nya cukup di tengah, cukup clear, cukup jernih, cukup intimate dan cukup present gitu ya, jadi deket sama kita. Tapi ada kerasa boost di mid high-nya. Jadi mungkin musik lover perlu sedikit hati-hati untuk yang mungkin vokal-vokal cewek ada kecenderungan sedikit hampir bisa sibilance. Ya, kemudian treble-nya atau high-nya ini extend banget. Harus hati-hati. Ya mungkin kalau yang nggak kuat pedes perlu dikompensasi sedikit di equalizer-nya. Tapi sebenarnya ada segi positifnya, kerasanya jadi lebih open dan lebih airy musik lover.
Nah, oh ya, di midnya itu gue sedikit ada rasa kayak harsh sedikit dan grainy sedikit. Tapi itu memang kecenderungan untuk TWS di kelas mid-end. Itu suka sekali ada rasa seperti itu. Kayaknya untuk first impression gue seperti itu untuk Soundpeace ini. Kalau ada kesempatan sih baiknya Music Lover nyobain sendiri, audisi sendiri, dan percaya kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!